Haleluya. Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pagi hari ini saya percaya kita semuanya dalam keadaan yang luar biasa. Dan mari kita sama-sama kembali belajar merenungkan firman Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita di minggu ini. Kita diingatkan untuk memiliki roh yang kuat. Ya, kita tahu hari-hari ini tantangan tidaklah menjadi semakin mudah. Tantangan kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tapi Tuhan sudah mengingatkan sekali lagi tentang memiliki roh yang kuat. Artinya kan ketika pesan ini datang mungkin saja masih banyak orang percaya yang saat ini kondisi rohaninya sedang lemah, ya. Dan itu juga kan kita kemarin sudah diingatkan oleh Bapak Gembala, ayo kita cek lagi, ya, kondisi kerohanian kita, evaluasi lagi, ya. Disinilah kita harus sama-sama belajar, ya. Kalau kemarin kita diingatkan inti pesan Tuhannya, ada banyak orang yang hari-hari ini justru memilih lebih banyak membangun fisik, ya, atau manusia jasmaninya dibandingkan dengan membangun manusia rohaninya. Nah, kita diingatkan mana yang mau kita utamakan, ya. Tentu saya percaya bahwa saat ini ketika kita terima pesan Tuhan ini, miliki roh yang kuat, artinya kita menyadari, oh ya, berarti kalau mungkin selama ini saya sudah mungkin lebih banyak mengutamakan memberi makan terhadap makanan jasmani, makanan yang gak berguna, ya. Bukan artinya gak berguna untuk kesehatan kita, ya, tapi kita bisa memilih hal-hal yang berguna lewat makanan. Tapi mungkin diisi dengan hari-hari yang kita diingatkan apa yang lagi kita prioritaskan, ya. Ya mungkin hari-hari ini sudah mengalihkan diri kita dari yang seharusnya bagaimana kita harus memprioritaskan Tuhan, ya. Nah, beberapa waktu lalu, beberapa hari yang lalu saya ingat tanpa sengaja waktu saya buka entah TikTok entah apa gitu, ya. Ada satu video yang menggambarkan sebuah anak tangga gitu, ya, di mana orang tersebut sedang berjalan naik turun naik kemudian jatuh lagi, lalu dia bangun lagi, bangkit lagi, jalan lagi, jatuh lagi dan lain terus menerus seperti itu. Wah, saya katakan kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, jatuh bangun seperti itu, ya memang karena bisa terjadi seperti itu. Tetapi alangkah ruginya, ya, kalau kita terus menerus seperti itu, dan itu butuh perjuangan, itu butuh kekuatan, ya, untuk bisa mencapai tujuan Tuhan, ya. Cuman diingatkan lewat gambar itu saya jadi memahami, oh berarti kita nggak boleh nyerah. Ketika mungkin roh kita mungkin sedang lemah, mungkin banyak orang percaya memilih untuk menyerah. Tetapi sama-sama pagi hari ini kita mau belajar, ya, apa yang harus kita utamakan. Nah, Tuhan mau melalui pesannya ini penting sekali buat orang percaya untuk membangun roh yang kuat dalam dirinya. Kenapa kita harus bangun roh kuat, yang kuat? Karena Tuhan punya rencana, ya. Tuhan punya rencana buat setiap anak-anaknya. Nah, tantangan jelas akan tetap ada, ya. Tantangan akan selalu ada, masalah juga pasti akan selalu datang, mungkin menghadang dan lain sebagainya. Godaan-godaan juga akan selalu ada, ya, yang ditebarkan oleh si iblis atau si jahat. Tapi kita diingatkan dua hal kemarin, ya. Pak Isa sudah sampaikan, sudah jelaskan. Yang pertama adalah datang dan lakukan evaluasi. Yang kedua datang dan nanti-nantikan Tuhan. Itu dua hal itu aja ketika kita sadar, wah iya ya, berarti saya harus evaluasi. Saya harus belajar terus menanti-nantikan Tuhan. Karena ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kekuatan yang baru akan Tuhan limpahkan. Berarti ini yang harus kita sama-sama yuk pelajari lagi. Bagi Bapak Ibu yang belum mendengar pesan Tuhan minggu ini, bisa lihat di YouTube atau juga di aplikasi RDMB, ya. Supaya bisa terus mengikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan, pesan Tuhan. Nah, pagi hari ini apa yang saya renungkan, ya, lewat pesan Tuhan ini, apa yang saya dapatkan tadi malam saya berusaha untuk memberikannya, ya. Ada dua hal yang bisa saya sharingkan. Apa yang harus kita miliki agar memiliki roh yang kuat di dalam mengiring Tuhan. Yang pertama jelas kalau kita dengan kemarin untuk datang, jelas memang itulah yang harus kita lakukan. Enggak ada pilihan lain, datang hanya kepada sumber yang tepat, ya, yaitu Tuhan Yesus. Datang dan akui, ya. Kita harus akui bahwa kehadiran Tuhan itu begitu berarti, Bapak. Sadarkah kita
ketika mungkin kita dalam kondisi yang lemah, pernahkah kita mungkin berkata, Tuhan kehadiran-Mu itu begitu berarti. Tanpa kehadiran-Mu aku gak bisa berbuat apa-apa. Pernahkah kita mungkin mengucapkan hal seperti itu? Ya. Nah inilah yang Daud lakukan. Daud sadar ketika dia melakukan sebuah dosa yang besar di hadapan Tuhan. Bagaimana dia sudah menyakiti hati Tuhan. Ya. Dia begitu takut akan perbuatannya. Ya. Artinya kan mungkin di dalam hari-harinya ketika dia lemah, kemudian dia sadar sampai waktu saat di mana Nabi Nathan datang menegur lewat sebuah perumpamaan. Di situ Daud sadar bahwa aduh Tuhan yang menegur. Ya. Dan apa yang Daud katakan di dalam Mazmur ke-51 ayat yang ke-11. Kalau kita kemarin diingatkan dasar dari pesan Tuhan ini kan diambil dari Mazmur pasal yang ke-51 ayat yang ke-10 ya, atau di sini dalam kurungnya ayat yang ke-12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Nah kemarin sudah dijelaskan ya apa itu roh yang teguh ya dan sebagainya. Nah pagi hari ini yang kita mau belajar adalah ayat yang ke-11-nya atau ayat yang ke-13 ya dalam kurungnya. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ini betapa seorang Daud ketika saya renungkan ya. Karena saya juga ketika dalam kondisi ada masa-masa ketika saya dalam kondisi yang lemah misalnya. Saya cuma datang sama Tuhan dan mengucapkan perkataan seperti kata Daud ini. Tuhan jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan mengambil roh-Mu yang kudus. Artinya kalau kita mungkin mempelajari lebih dalam kenapa seorang Daud sampai dia berkata jangan buang aku dari hadapan-Mu. Artinya ada sesuatu yang begitu berarti buat seorang Daud tentang siapa pribadi Allahnya ini. Pribadi Tuhannya ini itu begitu sangat-sangat berarti, sangat penting di dalam kehidupan dia. Ya. Daud mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Ya. Ada begitu banyak hal-hal yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dan bagaimana kemarin kan kita diingatkan oleh Bapak Gembala, sudah disampaikan bagaimana kondisi orang-orang yang lemah rohaninya. Ya, ada beberapa hal. Ya. Nah, kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Daud itu ternyata empat-empatnya itu ada di situ. Ya, bagaimana dia lebih mencondongkan hatinya untuk melakukan pelanggaran, ya, melakukan keputusan-keputusan yang salah, ya tindakan-tindakan yang tidak tepat dan sebagainya. Nah itu kan menjelaskan betapa berbahayanya, ya. Dan Daud sadar akan hal itu, ya. Nah ketika Nabi Nathan menegur dia, apa yang Daud lakukan? Daud langsung tersungkur, Daud langsung sujud, ya. Dan dia akui semua kesalahan itu, ya. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Itu sebuah ucapan yang tulus dari hatinya. Bukan dibuat-buat, ya. Tapi bagaimana kemudian setelah hal itu berlalu, hari-hari yang dilalui oleh Daud itu Daud merenungkan kebaikan Tuhan selama dia iring Tuhan, sampai bagaimana dia sudah ada di dalam posisi sebagai raja. Itu hari-harinya dia renungkan. Ketika mungkin dia berkata, salah satunya di dalam Mazmur 119 ayat 97 gitu. Kita bisa melihat bagaimana seorang Daud ini memikirkan tentang perbuatannya, penyesalan dirinya. Ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-97. Apa yang dikatakan? Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi hari-hari yang dia jalani, ya di dalam penyesalannya itu, Tuhan mungkin kalau selama ini aku berkata aku cinta akan Taurat-Mu, selama ini ternyata mungkin enggak tepat. Aku melakukan sesuatu yang enggak berkenan di hadapan Engkau. Aku merenungkan hal itu sepanjang hari. Dan aku penuh dengan rasa penyesalan ini Tuhan. Ya. Ini bagaimana pengakuan Daud ini seolah dia lewat perbuatan bodohnya itu dia tahu bahwa dia sudah menista Tuhan. Bahwa kejahatan yang dia lakukan itu, ya, bagaimana Nabi Nathan mengatakan bahwa itu perbuatan yang jahat itu benar-benar menghina Tuhan. Itu dia renungkan bukan dengan dengan panas hati. Tapi dia renung perkataan itu, aduh Tuhan Engkau begitu baik. Bahwa teguran yang Engkau berikan itu
aku tahu bahwa itu adalah sesuatu yang membawa aku kepada maksud yang baik. Itu bedanya respon dari seorang Daud. Bahwa apa yang ketika Tuhan tegur lewat orang lain, Daud langsung menanggapinya bahwa Tuhan bermaksud baik. Untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup dari seorang Daud. Karena Tuhan punya rencana untuk seorang Daud, ya, sebagai seorang raja. Nggak berhenti sampai di situ. Ibaratnya mungkin Daud dia seperti sadar, aduh Tuhan, selama ini ternyata prioritas yang aku buat untuk Engkau, ternyata aku sudah mendegradasi prioritas itu. Aku sudah menurunkan posisi Engkau mungkin ke level yang kedua atau yang ketiga, dan aku lebih mengutamakan keinginan dagingku. Itulah yang mungkin dia akui di dalam hari-hari yang dia renungkan sepanjang hari. Sambil kan kita tahu bagaimana waktu Nabi Nathan sudah datang menegur, kemudian bagaimana diingatkan bahwa anak yang dikandung oleh Batseba ini akan mati. Daud di dalam harinya seolah seperti sambil memohon. Tetapi di dalam waktu-waktu yang dia lalui selama itu, di dalam penyesalannya, ya, dia sadar bahwa sekalipun Tuhan, aku mungkin begitu hinanya di hadapan Engkau. Satu hal yang aku minta kepadamu, Tuhan jangan buang aku dari hadapanmu. Wow, itu sebuah permohonan doa yang luar biasa Bapak Ibu. Artinya dia sangat-sangat mengakui kalau mungkin hari-hari itu dia sedang dalam kondisi yang lemah. Satu hal yang dia minta, Tuhan mungkin kalau aku harus kehilangan harta, aku harus kehilangan mahkota atau jabatan sekalipun, bahkan mungkin anak aku harus hilang. Satu hal Tuhan, jangan buang aku, jangan usir aku, jangan Engkau menghardik aku kalau aku datang kepada Engkau. Itu yang sangat dia tidak inginkan. Itu yang sangat dia takutkan. Ya. Jadi dia begitu memahami betapa berartinya pribadi Tuhan di dalam kehidupan dia. Ya. Sehingga waktu dia datang, dia benar-benar menghampiri Tuhan dengan sadar, ya, akan kesalahannya. Dan dia ingin, Tuhan jangan hardik aku ya. Tuhan jangan usir aku ya. Aku tahu aku salah, aku sudah berdosa. Ya. Dan dia akui itu. Terus apalagi yang dia lakukan? Dia katakan di ayat ini kan, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu satu pengakuan lagi yang dia katakan di hadapan Tuhan. Artinya dia sadar, Tuhan, aku ini manusia yang aku lakukan itu sesuatu yang penuh dengan kedagingan. Aku ingin melakukan hal-hal yang seolah hanya memuaskan diriku sendiri. Ya. Aku takut Engkau tidak mau lagi tinggal. Rohmu itu gak mau lagi tinggal di dalam diriku. Itu yang dia khawatirkan, itu yang dia takutkan, dan itu yang dia ungkapkan di hadapan Tuhan. Makanya dia katakan, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Wah, itu sebuah pengakuan yang keluar dari hati Daud ini begitu sungguh-sungguh ya. Bahwa kehadiran dari pribadi Tuhan itu begitu berarti. Dia nggak mau sampai kehilangan hal itu. Kalau kehilangan hal itu, habis. Ya. Dia sadar dia akan habis. Kenapa dia bisa menyadari hal itu? Dia melihat dari seorang Saul. Kita belajar dari tokoh seorang Saul. Saul, ketika dia tidak menyadari bahwa roh Tuhan sudah meninggalkan dirinya, kehidupannya seperti apa Bapak Ibu? Kehidupannya semakin kacau. Ya. Kehidupannya semakin gak terkendali. Ya. Kita bisa melihat bahwa bagaimana perbedaan dari seorang Saul dengan seorang Daud. Saul, dia tidak mengalami proses yang luar biasa, yang seharusnya dia bisa memahaminya. Ya, ketika diproses sama Tuhan, dia harusnya bisa memahaminya. Beda, karena apa? Saul ketika dipilih oleh raja. Dia sudah dalam kondisi ya udah bertumbuh dewasa ya, dengan badan yang luar biasa ya, dilihat penampilannya juga wah sudah memenuhi syarat. Tapi buat seorang Daud, bagaimana dari dia mengembalakan kambing domba, bagaimana ketika dia menghadapi singa atau beruang, itu menghadapi proses ya.
Ini yang bedanya, mentalnya beda. Saul ketika melakukan pelanggaran, dia nggak menyadari, ya. Dia seolah-olah masih minta dihormati oleh Samuel, ya, yang menegur dia karena pelanggaran itu. Jadi seolah-olah pengakuan dia bersalahnya itu nggak dengan sepenuh hati, tidak dengan kejujuran yang sepenuhnya. Tapi buat seorang Daud ketika ditegur, dia ungkapkannya dengan sebuah kejujuran. Ketika dia menyadari, Tuhan, aku sadar, aku saat ini sedang dalam kondisi yang lemah. Tapi buat seorang Saul, dia nggak sadar. Dia merasa, wah, aku lagi melakukan firman Tuhan kok, ya. Tapi ternyata di hadapan Tuhan itu adalah salah. Ketika dia menyisakan ya korban-korban yang dia pikir, wah ini hewan-hewan ini gemuk nih, ini pasti kalau dipersembahkan untuk Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Ya, bahkan dia menyisakan Agag, ya. Orang Amalek ini ya, dia pikir nantilah di hadapan Nabi Samuel baru dilakukan hukuman apa yang selayaknya. Mungkin dia akan berpikir hal-hal yang seperti itu. Nah, tapi bagaimana kita bisa melihat justru ketika hal ini terjadi, ya, seorang Daud dia sadar waktu dia melakukan pelanggaran itu, aduh, aku sudah mendukakan roh-Mu Tuhan. Aku sudah mendukakan Roh Kudus. Dia sadar pribadi roh Tuhan itu begitu berarti, begitu penting untuk menuntun dia. Di saat-saat dimana dia mungkin sedang ada dalam satu kondisi kesesakan, ketika dia sedang berlari, mungkin menghindari musuh atau kejaran lain, hal-hal lainnya, ada dalam masalah dan apapun yang menghadang dia. Satu-satunya tempat itu adalah datang kepada Tuhan. Nggak ada tempat yang lain. Makanya dia nggak mau sampai roh Tuhan itu diambil daripada dia. Dan itu yang menjadi kekuatan buat seorang Daud, bagaimana dia sadar bahwa pribadi Tuhan ini adalah pribadi yang begitu penting di dalam kehidupannya. Dia tahu dia sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya, ketika datang teguran tersebut. Dan itulah yang segera dia sadari, ya. Itulah yang segera dia sadari. Nah, makanya buat kita Bapak Ibu, ketika kita berkata, Tuhan, aku datang kepadamu dan aku mau berkata bahwa kehadiran-Mu begitu berarti di dalam kehidupanku. Hal yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana kita juga harus bersepakat dengan Tuhan. Bersepakat di sini adalah bagaimana di awal kita kan, kalau namanya bersepakat itu kan kita bisa berkomunikasi. Menyampaikan pendapat-pendapat kita dan mendengarkan pendapat dari orang lain, bersepakat sampai diambil satu kesepakatan. Tetapi kan bagaimana di sini kita dari kata bersepakat ini saya belajar sesuatu bahwa dalam hal bersepakat dengan Tuhan kita harus meningkatkan satu hubungan yang jauh lebih dalam lagi. Hubungan yang dimana awalnya kita sadar, Tuhan, aku perlu tuntunan Tuhan, aku perlu bimbingan dari Tuhan, ya. Aku perlu bimbingan orang-orang yang bisa mengarahkan aku untuk berjalan di dalam rencana-Mu ya Tuhan, ya. Itu artinya kita bersepakat, kita menyerahkan diri kita. Tetapi jangan cukup sampai di situ, jangan sampai cukup puas sampai di situ. Tapi bersepakat ini adalah bagaimana kita bisa melihat seperti seorang Musa, ya. Seorang Musa ketika diperintahkan Tuhan, engkau pimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Okelah Tuhan, kalau itu yang menjadikan aku lakukan. Artinya kan di sini dia bersepakat. Dia melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan dengan tepat. Tetapi ada satu masa ketika bangsa ini udah dibawa keluar. Tuhan melihat bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa yang bersungut-sungut. Dan Tuhan ingin memusnahkan mereka. Tapi bagaimana seorang Musa bisa sampai dia memberikan sebuah masukan. Itu adalah sebuah persepakatan Bapak Ibu yang luar biasa. Nah, di sini kita belajar bahwa bersepakat itu artinya kita harus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan itu, banyak berkomunikasi sama Tuhan. Komunikasi dua arah dengan Tuhan, bercakap-cakap, intim dengan Tuhan. Itu begitu indahnya. Artinya kan kalau kita jalani hari-hari sebagai orang percaya, berjalan intim sama Tuhan,
ya bergaul sama Tuhan. Kemarin juga kan lewat doa pengurapan Roh Kudus kita diingatkan bahwa Roh Kudus itu udah ada di dalam kita, dimeteraikan di dalam kita. Kita harus banyak bicara, ya, banyak bicara, banyak bertanya sama Tuhan. Ya. Artinya karena ada sebuah hal yang harus kita tingkatkan lebih dalam, ya. Waktu kita bersepakat sama Tuhan, betul kita harus nurut sama Tuhan, taat sama Tuhan, ya. Jangan membantah-bantah sama Tuhan karena perintah Tuhan itu pasti mendatangkan kebaikan, ya. Tetapi kan akan lebih indah ketika mungkin di dalam kita berjalan beriring bersama-sama dengan Tuhan. Ketika kita mungkin banyak hal yang tidak kita mengerti, kita tidak memahami, kita banyak bertanya sama Tuhan. Tuhan nanti kalau misalnya aku melakukan ini gimana? Tuhan nanti kalau ini bagaimana? Ini kan bagaimana seorang Musa aja sampai dia Tuhan, Engkau menyuruh kami berjalan, tapi kalau Engkau enggak menyertai, aku enggak akan mau berjalan. Itu kan sebuah kesepakatan dengan Tuhan, Bapak Ibu. Itu luar biasa sekali. Nah, kita juga harus masuk ke dalam tahap seperti itu. Keintiman kita sama Tuhan itu seperti itu. Artinya betapa kita sadar bahwa keberadaan Tuhan itu begitu berarti ya. Kalau aku enggak memiliki Roh yang kudus itu tinggal di dalam aku, bagaimana aku bisa berjalan? Ya. Nah ini yang sama-sama kita belajar ya, supaya kita bisa tetap punya roh yang kuat. Ya. Artinya ketika kita sadar bahwa lewat perbuatan-perbuatan kita, ketika kita intim sama Tuhan, Tuhan lewat Roh Kudusnya pasti akan selalu mengingatkan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang mungkin, ini jalannya salah, jangan kamu lakukan itu. Dan kita langsung sadar, kita langsung menolak, ya. Kita langsung menjauh dari perbuatan-perbuatan yang salah. Ya. Nah ini yang sama-sama ya kita belajar dari poin yang pertama ini. Jadi bagaimana kita diingatkan bahwa Tuhan mau bawa masuk kita ya ke dalam satu rencana yang luar biasa. Artinya disinilah kita harus bersiap. Ya. Betul, kita harus punya roh yang kuat. Ya. Saya ingat ketika bagaimana pertama kali setelah bertobat itu perlunya pribadi Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya memutuskan untuk Tuhan saya mau setiap hari mendengarkan firman Tuhan. Gimana caranya? Ya puji Tuhan ada wadah. Ya pada waktu itu diberikan wadah doa pagi seperti ini. Saya bisa belajar di situ, saya dikuatkan banyak. Ya. Bahkan sampai detik sekarang. Sekalipun udah ini Tuhan banyak hal yang menegur. Dan ketika menegur itu saya akui Tuhan masih banyak kekurangan. Ya, banyak kekurangan di dalam dan saya harus terus perbaiki dan saya perlu kekuatan yang dari Tuhan. Namun satu hal Tuhan, kalau mungkin saya melakukan kesalahan, jangan buang saya. Jangan ambil rohmu yang kudus. Karena kalau Tuhan ambil rohmu yang kudus itu dari kehidupan saya, bisa-bisa ya seperti Saul seperti itulah. Kita akan melakukan kecerobohan, ya, kekacauan di dalam diri kita, ya. Dan itu sangat disayangkan. Makanya kita belajar dari pribadi dari seorang Daud ini, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, datang dan bawa hidup kita dengan sikap hati yang benar, ya. Jelas itu harus dengan sikap hati yang benar, Bapak, waktu kita datang sama Tuhan. Daud dia menjelaskannya di dalam Mazmur pasal yang ke-51. Coba dari ayat yang ke-15-nya aja kita baca ya. Bagaimana dia katakan 15 nanti sampai 17. Ya Tuhan bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya ku persembahkan korban bakaran engkau tidak menyukainya. Selanjutnya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Ini bagaimana seorang Daud dia sadar akan apa yang sudah dia perbuat, ya dosa yang sudah dia perbuat, dia mau beritakan kepada orang-orang supaya jangan melakukan seperti apa yang dia lakukan. Karena itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Itu yang mau dia beritakan. Makanya dia katakan korban sembelihan kepada Allah itu adalah jiwa yang hancur. Ya, jiwa yang hancur. Di dalam terjemahan kata jiwa ini adalah spirit. Ya.
Ada sesuatu, ada roh yang sesuatu. Nah, jiwa yang hancur itu ibaratnya itu seperti kalau mangkok ya, mangkok misalnya jatuh pecah, berkeping-keping. Kemudian kalau kita mencoba untuk memperbaikinya itu kan pasti nggak akan pernah bisa hasilnya bagus. Tetapi buat Tuhan, ya, yang namanya orang yang datang dengan jiwa yang hancur, di mana Tuhan bisa memulihkan dengan sempurna itu adalah sesuatu yang pastinya bisa dilakukan. Gak ada yang mustahil kok bagi Tuhan. Waktu kita datang dengan hati yang hancur. Seorang Daniel, ya kita tahu kisah ini. Daniel adalah orang yang begitu taat ya untuk melakukan hubungan dengan Tuhan. Dia punya jam tertentu untuk kontak dengan Tuhan. Ya. Dan pada waktu itu Raja Darius ya berencana untuk mengangkat Daniel ini punya satu jabatan lagi ya. Menerima jabatan lagi. Tapi orang-orang, pejabat-pejabat dan wakil-wakil raja yang lain kurang begitu menyetujui. Mungkin mereka nggak terlalu menyukai keberadaan Daniel. Daniel ini Bapak Ibu hidup di lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi bagaimana Daniel di dalam kehidupannya dia tidak terpengaruh oleh situasi kondisi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dia tetap punya pola hidup ya yang luar biasa. Makanya dikatakan di dalam Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 bahwa dia itu punya roh yang luar biasa. Bagaimana dia bisa punya roh yang luar biasa? Ini yang begitu menarik ya. Kok seorang Daniel sebagai manusia biasa dia punya roh yang luar biasa ya. Karena dia mempertahankan apa ya? Dia nggak mau mengubah sikap hidup dan imannya kepada Allah dengan hal-hal yang lain, nggak mau dia tukar. Tapi dia bagaimana dia membangun dirinya, melatih dirinya untuk terus terkoneksi sama Tuhan hari lepas hari. Makanya begitu muncul peraturan yang dibuat oleh, dia tahu itu bahwa peraturan itu adalah peraturan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak begitu menyukai dirinya. Bukannya raja, ya. Raja cuma apa ya? Raja itu benar-benar memang pada waktu itu raja nggak memahami maksud dan tujuan dari orang-orang yang datang beriring-iringan menyampaikan apa ya pendapat mereka. Ya. Karena apa? Mereka mencoba mencari kesalahan dari seorang Daniel, tapi tidak ditemukan kesalahan tersebut. Nggak ada cacatnya ini Daniel. Ya. Dan Daniel tahu bahwa ketika peraturan itu muncul, siapa yang lebih dulu harus dia hormati? Daniel tahu. Daniel lebih menghormati Tuhannya lebih dulu daripada menghormati mungkin peraturan yang dibuat oleh sekelompok orang-orang yang bersekongkol untuk menentang dirinya. Wah, ini luar biasa. Makanya kenapa seorang Daniel dia punya roh yang excellent, spirit of excellent. Roh yang luar biasa. Itu kan gak dibangun dari cuma dalam satu hari satu malam. Tetapi lewat sikap hidup yang dia bangun dari hari ke hari terus menerus. Ya. Dan dia nggak dipengaruhi, imannya itu nggak dipengaruhi oleh hal-hal yang mungkin ada di sekeliling dia. Oh, keadaan yang dihadapi nggak mudah. Dia ada di dalam pembuangan selama bertahun-tahun, dikatakan 70 tahun ada di dalam pembuangan Babel. Ya bangsa Israel ini. Artinya di dalam tahun-tahun yang dia lalui kan nggak mudah. Kita bisa bayangkan kalau kita misalnya seorang diri ada di dalam kelompok orang-orang yang nggak mengenal Tuhan. Kemudian kita belajar seperti Daniel. Wah, mungkin itu bisa ditentang. Ya seperti apa? Itu kan banyak terjadi di bangsa ini. Ya. Jadi kondisi roh yang kuat inilah yang membuat seorang Daniel dia menjadi nggak jadi dia kecut kok, nggak dia membuat dia menjadi tawar hati kok dengan peraturan tersebut. Dia tetap datang sama Tuhan karena dia menghormati Tuhannya lebih dulu. Dan kita kan tahu ada firman Tuhan yang katakan barang siapa yang menghormati Tuhan ya Tuhan akan hormati. Tapi siapa yang menghina Tuhan, Tuhan akan rendahkan dirinya. Ya kita ada satu firman Tuhan yang katakan tentang hal tersebut ya kan. Jadi bagaimana ini orang-orang mencoba untuk ibaratnya menghina Tuhannya Daniel.
Tapi bagaimana pada akhirnya kan mereka ini kelompok orang-orang yang bersekongkol ini benar-benar direndahkan oleh Tuhan. Ketika Raja Darius sadar bahwa, aduh, ternyata peraturan yang dikeluarkan oleh kelompok orang-orang ini tujuannya untuk menjatuhkan Daniel ya. Raja Darius saja sampai merasa, aduh dia udah bersalah, dia udah berdosa nih. Ya, dia udah melakukan kesalahan karena efeknya ternyata berpengaruh buat kehidupan Daniel. Dan memang peraturan udah nggak bisa ditentang. Sampai dia merasa, aduh waktu Daniel dimasukkan ke dalam gua singa gimana ya keadaan Daniel. Dia mengkhawatirkan keberadaan Daniel. Karena dia tahu ini keputusannya tuh nggak tepat sebetulnya. Apa yang dibuat oleh orang-orang ini, waduh ini sesuatu yang nggak dia pikirkan baik-baik gitu. Tapi begitu dia tahu bahwa Daniel selamat dan lain sebagainya, kita bisa tahu keputusan raja berikutnya adalah apa. Ya. Nah itu kan hal yang luar biasa. Kita juga ingat satu tokoh yang namanya Kaleb bersama dengan Yosua, ya bersama dengan 12 pengintai. Bagaimana Tuhan sampai mengatakan, tetapi hambaku Kaleb, ya jiwanya lain, ya itu kan sebuah perkataan yang Tuhan sampaikan. Kita bisa lihat ya di dalam Bilangan pasal yang ke-14, ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Kita tahu ya peristiwa ini. Setelah 12 pengintai pergi, kemudian laporan masuk kepada Musa dan Harun, 10 orang pada akhirnya ya suara yang terbanyak mempengaruhi bangsa Israel sampai bangsa ini menjerit menangis. Ya. Mereka berpikir, aduh lebih baik udahlah kembali ke Mesir. Ya. Dan ketika mungkin mendengar perkataan dari 10 orang ini, sebetulnya jiwa dari seorang Kaleb dan juga Yosua ini itu begitu hancur. Ya, kok seperti ini ya? Padahal Tuhan itu udah melakukan hal yang luar biasa buat bangsa ini, tapi kenapa mereka gak mengerti tujuan Tuhan? Yang mungkin Kaleb lakukan, dia cuma datang sama Tuhan. Kalau Tuhan sama mengatakan, tetapi hambaku Kaleb. Ya, ini kan bukan Musa yang mengatakan, ini kan bagaimana, tetapi hambaku Kaleb. Ya. Artinya kan kita bisa menilai hubungan dari seorang Kaleb dengan Tuhan itu begitu erat. Ya. Sampai dikatakan dia mengikuti aku itu dengan sepenuhnya. Mentaati aku dengan sepenuhnya. Mengikuti aku dengan sepenuhnya. Makanya rohnya itu beda. Different spirit. Rohnya itu bukan roh yang lemah, tapi roh yang berbeda, roh yang menyala-nyala, roh yang tetap kuat. Makanya waktu orang-orang menyamakan, kita akan habislah menghadapi orang raksasa-raksasa itu. Tetapi buat kalian sama Yesus, enggak, kita akan telan habis. Itu perkataan itu kan keluar dari roh yang memang kuat, bukan dibuat-buat. Ya. Tapi muncul karena memang mereka punya satu hubungan yang intim. Sampai bagaimana Tuhan akui keberadaan Kaleb ini. Nah kita kan bisa lihat kemudian apa yang terjadi 45 tahun kemudian. Apa yang dijanjikan Tuhan ini ya lewat ayat ini Bapak Ibu kan bisa lihat di dalam Yosua pasal yang ke-14 nanti bisa baca. Bagaimana seorang Kaleb ya kita lihat aja di ayat yang ke-11-nya. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-11-nya. Apa yang terjadi di dalam diri seorang Kaleb ya. Waktu dia masih muda, dia hadapi raksasa-raksasa dengan waktu dia sudah usianya udah 85 tahun. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Ini kan sebuah perkataan yang bisa menggambarkan bahwa betapa rohnya ini tetap kuat. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Nah kemarin kan kita diingatkan, sejak dini anak-anak itu harus diajar supaya punya roh yang kuat. Tujuannya adalah untuk masa depan. Buat seorang Kaleb, karena dia sudah terbiasa dengan hal itu sejak usianya masih dini. Sampai masa tuanya dikatakan bahwa pada waktu ini aku masih
sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Artinya kan bahwa roh dia itu tetap menyala-nyala, roh dia tetap berkobar, roh dia tetap kuat. Kalau dia harus hadapi musuh, harus hadapi raksasa untuk merebut tanah yang dijanjikan, dia siap. Wow, ini seru, perkataan yang luar biasa. Sekarang ya, dikatakan kekuatanku seperti kekuatan pada waktu itu, demikianlah kekuatan sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Artinya sebuah statement bahwa dia tetap bisa menjaga rohnya itu tetap kuat. Di dalam hari-hari dia selama 45 tahun, mungkin secara fisik dia ya sudah tua, ya masuk ke dalam usia yang sudah tua. Ibaratnya udah nggak usah berperang lah. Tapi dia udah katakan enggak. Kalau aku harus berperang, aku akan berperang, aku akan keluar masuk. Ya, karena apa yang ada di dalamku ini ya tetap sama, dulu sama sekarang. Oh, ini semangatnya luar biasa. Artinya kan di dalam roh dia itu terjaga dan terpelihara dengan sangat-sangat baik. Ya. Nah, inilah yang harus sama-sama kita sebagai orang percaya juga lakukan itu. Waktu kita datang sama Tuhan, ya mengakui sama Tuhan, datang sama Tuhan dan dengan sikap hati yang benar, ya. Saya percaya kekuatan demi kekuatan Tuhan akan terus limpahkan yang membuat roh kita itu tetap kuat di dalam menghadapi situasi, masalah apapun. Ya. Karenanya pagi hari ini Bapak Ibu, ini yang bisa saya sharingkan untuk Bapak Ibu, biarlah boleh menjadi kekuatan untuk kita bisa terus membangun diri kita, karena kita diingatkan untuk ayo, ini kita harus bangun yang namanya roh yang kuat. Sepertinya mudah untuk didengar, kemarin udah diingatkan oleh Bapak Gembala. Mudah untuk kita dengar kalimatnya, oh bangun roh yang kuat, ya udah aku bangun. Tetapi ini yang memang harus kita bangun. Gimana caranya waktu kita datang sama Tuhan? Ya, kemarin kita diingatkan sudah dua hal, dan pagi hari ini dua hal yang bisa saya tambahkan untuk Bapak Ibu untuk boleh memperlengkapinya. Biar kiranya kita semua tetap bisa menjaga roh kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.